Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, student of Junior High School at Madiun Regency. How are you today? Are you fine? I hope you are all fine. Welcome back to the long distance learning program. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMP Kabupaten Madiun yang cerdas dan berkarakter. Kita berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita masih melakukan program pembelajaran jarak jauh ini karena saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga jarak, ya. Dan juga jangan lupa kalian setiap kali mau keluar rumah harus menggunakan masker. Tetap jaga diri, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Baik, siswa-siswi SMP Kabupaten Madiun yang cerdas dan berkarakter, hari ini kita akan membahas materi pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya ingatkan pada kalian untuk menyiapkan alat tulis, bisa buku, ballpoint atau pensilnya didekatkan dengan kalian sehingga nanti ketika kalian ada hal-hal yang penting dalam tayangan ini kalian bisa langsung mencatat. Dan kalau kalian masih tetap mengalami kesulitan, kalian bisa menghubungi Bapak Ibu guru kalian yang ada di sekolah masing-masing. Beliau pasti akan dengan senang hati membantu kalian untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita membahas untuk materi kelas 9, modul kedua, dan kegiatan pembelajaran yang ke-1, ya, grade 9, modul 2, learning activity 1. Materi yang kita bahas kali ini adalah tentang conjunction of goals, atau kata penghubung yang menunjukkan tujuan. Ya, biasa juga disebut dengan expression of stating purpose, ya, ungkapan untuk menyatakan suatu tujuan. Ya, mengapa kalian mempelajari materi tersebut? Ya, materi ini sangat penting untuk kalian kuasai, ya, agar nanti kalian bisa menggunakan konjungsi yang menyatakan tujuan dan maksud ini secara tepat. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui, nanti kita akan mengamati 3 buah dialog, ya. Setelah itu nanti kita akan mengamati juga contoh-contoh kalimat yang menggunakan konjungsi yang menyatakan tujuan. Materi ini memiliki 3 konjungsi yang menyatakan tujuan. Yang pertama ada kata hubung to, ya. Ini artinya adalah untuk. Kata to ini nanti akan diikuti oleh kata kerja bentuk ke-1. Kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja bentuk ke-1 dikenal dengan istilah infinitif. Ini. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang in order to. Ini juga merupakan conjunction. Ini juga kalau dalam bahasa Indonesia artinya untuk. Ini juga diikuti oleh kata kerja bentuk ke-1, ya, atau infinitif. Nah, kalau kalian lihat di konjungsi yang pertama, ini kita hanya mendapatkan satu kata, yaitu to. Sedangkan di nomor 2, ada berapa kata yang ada di sini anak-anak? Ya, di sini ada 3 kata. Ya, 3 kata yang semacam ini, yang memiliki satu makna, itu disebut dengan frase. Ya. Namun antara konjungsi yang pertama dengan yang kedua ini memiliki arti yang sama. Berikutnya, kita juga akan membahas tentang so that. Nah, karena kalau dalam bahasa
Indonesia, frase so that ini bisa kita artikan dengan supaya. Ya. Ini akan diikuti dengan kalimat. Baik, kita akan membahas lebih lanjut melalui sebuah dialog. Di sini ada conversations. The first conversation is between Sidki and Zahra. Sidki asks, "Why do we eat various kinds of healthy food?" Ya. Mengapa kita harus memakan berbagai jenis makanan yang sehat? Ya. Kemudian Zahra menjawab, "To be healthy." Ya, agar sehat, kata Zahra. The next conversation is between Fatimah and Rizky. Ya, Fatimah asks, "Why should we sweep and mop the floor?" Ya, mengapa kita harus menyapu dan mengepel lantai? Kata Rizky, "In order to get rid of dirt." Ya, kata Rizky dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran, ya. Get rid itu artinya menghilangkan, kemudian dirt itu artinya kotoran. Berikutnya, this is the conversation between Ali and Najma. Ya, Ali bertanya pada Najma, "What do we have to clean up our bathtub regularly for?" Ya, untuk apa kita harus membersihkan bak kamar mandi secara teratur, ya. Regularly itu artinya teratur. Kemudian kata Najma, "So that there are no mosquitoes in our house." Ya. Najma menjawab, supaya tidak ada nyamuk di rumah kita. Ya, kata so that itu artinya supaya. Kemudian there are itu artinya ada. Sedangkan no itu artinya tidak. Nah, sehingga kalau dalam bahasa Indonesia, supaya tidak ada nyamuk di dalam rumah. Jadi tujuannya membersihkan bak mandi secara teratur itu supaya tidak ada nyamuk di dalam rumah. Begitu. Nah, berikutnya kita lihat. Di sini kita menemukan sebuah tabel yang terdiri atas 3 kolom. Ya, kolom yang pertama di bagian judul itu kita mendapatkan kata clause, artinya anak kalimat. Nah, berarti di kolom pertama ini ada kalimat, bunyinya he goes jogging every day. Ya. Dalam bahasa Indonesia ini artinya dia pergi jogging. Jogging itu lari pagi setiap hari, ya. Jadi dia pergi lari pagi setiap hari atau dia melakukan lari pagi setiap hari. Berikutnya di kolom yang kedua kita mendapatkan istilah conjunction atau kata hubung. Di sini ada kata to, kemudian ada in order to, dan ada so that. Nah, berarti klausa di kolom pertama ini akan kita hubungkan, ya, menggunakan konjungsi to. Kita lihat di kolom ketiga, ini ada kolom frase. Frase itu berarti kumpulan kata. Nah, frase ini hanya digunakan untuk konjungsi to dan in order to. Jadi klausa yang ada di kolom pertama ini menggunakan konjungsi to kemudian dihubungkan dengan frase keep healthy. Begitu juga klausa he goes jogging every day in order to keep healthy. Berarti konjungsi to dan in order to itu kedua-duanya akan diikuti oleh frasa. Sedangkan konjungsi so that ini nanti di belakangnya akan diikuti dengan klausa. Nah, klausa itu bisa juga disebut dengan kalimat,
Berarti dia sudah memiliki subjek, sudah memiliki predikat, ya. Sedangkan kalau frase itu belum memiliki subjek, jadi dia hanya berupa kumpulan kata. Itu perbedaan antara frase dengan kalimat. Nah, sehingga di kalimat yang ketiga ini, kalau kita baca dari depan, berbunyi he goes jogging every day so that he will be healthy. Ya, dia melakukan lari pagi setiap hari supaya dia menjadi sehat. Nah, begitu ya. Berikutnya kita melihat ada beberapa kalimat contoh yang menggunakan conjunction of goals. Yang pertama, we have to study hard in order to be smart. Artinya kita harus belajar keras ya untuk menjadi pintar. Nih. Yang kedua, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Ya. Artinya kamu perlu minum banyak air supaya kamu tidak akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan ya. Berikutnya yang ketiga, the students woke up early in order to do their homework. Ya, maksudnya para siswa bangun lebih pagi dengan tujuan untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Yang berikutnya, they always wake up early in order to be on time to work. Ya, artinya mereka selalu bangun awal ya dengan tujuan untuk tepat waktu menuju tempat kerja. Yang berikutnya ada kalimat please turn down the volume of the television so that you can hear me. Ya, artinya tolong turn down the volume. Nah, kecilkan volume suara dari televisi tersebut. Ya, supaya kamu bisa mendengarku. Kalian lihat kata that di sini diberi dalam tanda dalam kurung. Ini menunjukkan bahwa tanpa menggunakan kata that, kalimat ini masih tetap bermakna sama. Ya, jadi ada ataupun tanpa kata that, makna kalimat ini tetap sama. Ya, please turn down the volume of the television so you can hear me. Itu. Yang berikutnya, I set an alarm on my phone in order not to oversleep. Ya, maksudnya saya mengatur alarm di HP saya supaya tidak ketiduran. Berikutnya, I will save my pocket money so that I can buy a new laptop. Ya, saya akan menyimpan atau menabung uang saku saya supaya saya bisa membeli laptop baru. Berikutnya, in order not to be late for school tomorrow, we must go to bed earlier. Ya, supaya tidak terlambat ke sekolah besok, kita harus tidur lebih awal. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan anak-anakku SMP Kabupaten Madiun yang cerdas dan berkarakter. Semoga tayangan ini bermanfaat. Ya, nanti kalau kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian bertanya pada Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang ada di sekolah kalian masing-masing. Akhirul kalam, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you.